Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ida Solehah. Saya di sini akan membahas mengenai materi dari filsafat, yaitu tentang positisme. Positisme sendiri ialah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar, menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisika. Selanjutnya, sejarah munculnya positisme. Pada dasarnya, positisme adalah sebuah filsafat yang meyakinkan bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah yang didasarkan pada pengalaman aktuali fisikal. Selanjutnya, ada fungsi filsafat positisme. Yang pertama, perkembangan yang diberi konotasi sebagai kemajuan memberikan makna bahwa positisme telah mempertebal optimisme. Yang kedua, kemajuan dalam bidang fisik telah menimbulkan berbagai dalam segi kehidupan. Yang ketiga, dengan adanya penekanan dari filsafat positisme terhadap segi rasional ilmiah, maka berfungsi pula kemampuannya untuk menerangkan kenyataan sedemikian rupa sehingga keyakinan akan kebenaran semakin terbuka. Adi 2012. Selanjutnya ada ciri-ciri positisme. Yang pertama, objektif atau bebas nilai. Yang kedua, ada fenomenalisme, tesis bahwa realita terdiri dari impresi-impresi. Yang ketiga, nominalisme. Bagi positisme hanya konsep yang mewakili realita partikularan yang nyata. Yang keempat, reduksianisme. Realita direduksi menjadi fakta-fakta yang diamati. Yang kelima, ada naturalisme. Tesis tentang keteraturan peristiwa-peristiwa di alam semesta yang meniadakan penjelasan supranatural. Atau adikodarati, alam semesta memiliki strukturnya sendiri dan mengasalkan strukturnya sendiri. Yang keenam, ada mekanisme. Tesis bahwa semua gejala dapat dijelaskan dengan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menjelaskan mesin-mesin atau sistem-sistem mekanis. Alam semesta diibaratkan sebagai giat clockwork. Saibani 2008. Selanjutnya ada tokoh-tokoh penganut paham positisme. Altruisme merupakan ajaran Comte sebagai kelanjutan dari ajarannya tentang 3 zaman. Altruisme diartikan sebagai menyerahkan diri kepada keseluruhan masyarakat, bahkan bukan salah satu masyarakat, melainkan humanitas, suku bangsa manusia pada umumnya. Jadi, altruisme bukan sekedar lawan egoisme. Selanjutnya ada kelemahan dan kelebihan dari positisme. Kelemahan dari positisme. Positisme lahir dari paham empirisme dan rasional, sehingga kadar dari paham ini jauh lebih tinggi daripada kedua paham tersebut. Hasil dari rangkaian tahapan yang ada di dalamnya maka akan menghasilkan suatu pengetahuan yang mana manusia akan mampu menjelaskan realita kehidupan tidak secara spekulatif, melainkan konkret, pasti, dan bisa jadi mutlak, teratur, dan valid. Dengan kemajuan dan dengan semangat optimisme, orang akan didorong untuk bertindak aktif dan kreatif. Dalam artian tidak hanya terbatas menghimpun fakta, tapi juga meramalkan masa depannya. Positisme telah mampu mendorong lajunya kemajuan di sektor fisik dan teknologi. Positisme sangat menekankan aspek rasionali ilmiah baik pada epistemologi atau keyakinan ontologik yang dipergunakan sebagai dasar pemikirannya. Lalu ada kelemahan positisme. Analisis biologik yang ditransformasikan ke dalam analisis sosial. Dunia sebagai akar terpuruknya nilai-nilai spiritual dan bahkan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini dikarenakan manusia tereduksi ke dalam pengertian fisik biologis akibat
dari ketidakkepercayaan terhadap sesuatu yang tidak dapat diuji kebenarannya. Maka, paham ini akan mengakibatkan banyaknya manusia yang nantinya tidak percaya kepada Tuhan, malaikat, setan, surga, neraka. Padahal demikian itu di dalam ajaran agama adalah benar, kebenaran, dan kebenarannya. Hal ini ditandai pada saat paham positifis perkembangan pada abad ke-19. Jumlah orang yang tidak percaya pada agama semakin meningkat. Manusia akan kehilangan makna seni dan keindahan, sehingga manusia tidak dapat merasa bahagia dan kesenangan itu tidak ada. Karena dalam positifisik, semua hal itu dinafikan, hanya berhenti pada suatu positisme pada kenyataan, menitik beratkan pada sesuatu yang nampak yang dapat dijadikan objek kajian, mana hal tersebut adalah bergantung kepada panca indera. Padahal perlu diketahui bahwa panca indera manusia adalah terbatas dan tidak sempurna, sehingga kajian terbatas pada hal-hal yang nampak saja, padahal hanya hal yang tidak nampak dapat dijadikan bahan kajian. Hukum 3 tahap yang diperkenalkan Comte mengesankan dia sebagai teroris yang optimis, tetapi juga terkesan lincah, seakan setiap tahap sejarah evolusi merupakan batu pijakan untuk mencapai tahapan berikutnya, untuk kemudian pada puncak yang digambarkan sebagai masyarakat positisme. Diningrat 2010. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.